Hi, it's me again, I'm back. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan tugas mesem-isyak, materi tentang artikel. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jakob Virginia. Saya Sabrina Maya Sasha. Saya Zahra Kustiamawan. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Tujuan dari artikel bisa dilihat dari dua sudut pandang, yakni tujuan bagi penulis artikel dan tujuan bagi pembacanya. Artikel bagi penulisnya itu, beberapa tujuan teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, sarana untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang kelima, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Yang kedua, tujuan artikel bagi pembacanya. Tujuan dan manfaatnya diterima membaca artikel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Yang kedua, sarana untuk mengedukasi. Yang ketiga, sarana hiburan bagi pembacanya. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel. Yang pertama, singkat, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua, isi dapat mengandung fakta atau opini yang didasari teori dari data yang valid. Yang ketiga, bersifat informatif dan faktual. Yang keempat, bahasa baku, kalimat yang lugas, denotatif dan efektif. Yang kelima, metode penulisan artikel dibuat sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Selanjutnya, struktur artikel. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini, pada struktur artikel ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Yang kedua ada argumentasi. Bagian argumentasi yang berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Yang ketiga, pernyataan ulang atau reiterasi. Bagian struktur artikel yang terakhir ini berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Kaidah kebahasan yang pertama, ada menggunakan kata-kata denotatif. Yang kedua, menggunakan kata-kata istilah atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Ketiga, banyak menggunakan konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Yang keempat, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologis. Yang kelima, banyak menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis artikel. Yang pertama itu ada artikel praktis. Artikel praktis merupakan artikel yang mengutamakan daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini cenderung naratif, artinya pesan yang disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Yang kedua ada artikel ringan, yaitu hal utama yang dibahas dalam artikel ini adalah masalah yang ringan dan tidak memerlukan pemahaman yang berat. Biasanya penulis mengemas artikel ini dengan humor atau kesan menghibur pembaca, tapi isinya tetap informatif ya. Lalu yang ketiga ada artikel opini. Nah, secara umum semua artikel adalah opini, tapi jenis-jenis ini hanya ada di dalam surat kabar atau majalah yang punya tempat khusus. Yang keempat ada artikel analisis ahli. Nah, jadi jenis artikel ini dapat dikatakan sebagai bentuk artikel yang paling serius di antara artikel yang lainnya. Nah, ahli analisis artikel berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertai, atau penelitian lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari jenis-jenis artikel.